Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyuni SPD, MPD, NIDN 1023068901. Saya adalah dosen tetap mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, saya akan memaparkan PDD UKTPT Pengajaran Smart Cerdos 2021. Penjelasan mata kuliah meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery, bagaimana strategi saya menyampaikan perkuliahan dalam kelas, yaitu pertama dengan cara menyampaikan bahan PPT sesuai dengan modul dan bahan ajar. Setelah itu, saya meminta mahasiswa setiap minggunya membuat rangkuman. Yang kedua, dengan cara diskusi kelompok, yang mana setiap minggunya kelompok yang presentasi akan diacak. Dengan cara ini, saya yakin mahasiswa akan siap dalam perkuliahannya. Yang kedua itu interaction. Dalam perkuliahan di kelas, saya menggunakan Zoom meeting. Di sana saya berdiskusi secara berkelompok, saling berbagi pendapat, tanya jawab, sehingga diskusi berjalan komunikatif dua arah. Sedangkan untuk berdiskusi di luar kelas, kami menggunakan WhatsApp dan Edmodo. Asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Nah, pada pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan. Di sana kita menyepakati kontrak perkuliahan bersama, dan di sana juga saya membuat sistem penilaiannya dan bobotnya, sehingga diharapkan mahasiswa mendapat nilai yang memuaskan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi karya tulis ilmiah. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku, bahasa Indonesia, dan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan beragam komunikasi tulis secara baku, khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, tujuan umumnya adalah agar mahasiswa ini memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan khususnya, mahasiswa ini mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, itu mahasiswa dapat membuat tugas-tugas karangan ilmiah yang sederhana dari dosen-dosen dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari kuliah Bahasa Indonesia. Yang ketiga itu mahasiswanya dapat mampu menyusun skripsi sebagai syarat ujian sarjana. Nah, untuk materi pembelajarannya, pada pertemuan pertama kita menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan RPS. Yang kedua itu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ketiga fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia, yang keempat konsep dasar bahasa Indonesia, ragam dan laras bahasa, yang kelima komunikasi dalam praktek farmasi, yang keenam penulis bahasa Indonesia sesuai ejaan bahasa Indonesia, yang ketujuh membuat paragraf dengan benar, yang kedelapan UTS, yang kesembilan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang ke-10 karya tulis ilmiah, yang ke-11 konsep dasar daftar pustaka dan kutipan langsung atau tidak langsung. Yang ke-12 konsep dasar mengenai topik, tema, dan teknik menulis kerangka karangan karya ilmiah. Yang ke-13 penulisan karya ilmiah, ke-14 artikel jurnal ilmiah, yang ke-15 penulisan jurnal ilmiah, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian mata kuliah, pertama itu kita lihat dari ketetapan memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketetapan dalam memahami materi yang akan dibahas di dalam perkuliahan. Yang ketiga, kelengkapan dan kebenaran penjelasan.
Yang keempat, keaktifan dalam diskusi. Dan terakhir, ketetapan dan kelengkapan dalam menulis. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran bahasa Indonesia menggunakan Zoom Course Meet. Dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Pada dasarnya, kevariasian adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Kemudian, penalaran dalam kalimat efektif adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dafa. Baiklah, untuk sesi pertama, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik. Kepada Dini Alvina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Elvina Putri dengan BP 21011060. Saya izin bertanya. Kapan sebaiknya kalimat efektif itu digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dini Alvina. Mohon untuk bisa mengulang pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat. Pertanyaan kedua dari Delia Aktiva. Kepada Delia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Delia Aktiva dengan BP 21011052. Dan pertanyaan saya, apakah dalam menulis kalimat efektif harus menggunakan kata baku atau boleh tidak menggunakan kata baku? Coba jelaskan. Baik, terima kasih kepada Delia. Mohon untuk bisa mengulang pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi kepada Mia Nur Alpida, dipersilakan. Baiklah, nama saya Mia Alpida, BP 21011135. Pertanyaan saya adalah, apa yang dapat dilakukan untuk menghemat kata dalam membuat kalimat efektif? Baik, terima kasih kepada Mia. Mohon untuk mengulang pertanyaannya di kolom chat. Baik, udah 3 pertanyaan. Untuk sementara, Ibu kasih waktu untuk kelompok yang tampil untuk mencari jawabannya. Dan jangan lupa untuk tadi yang bertanya dicatat. Dari Delia Aktiva. Pertanyaannya adalah apakah kalimat efektif itu harus menggunakan bahasa baku? Maka jawabannya adalah iya. Karena salah satu syarat penulisan kalimat efektif adalah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan harus menggunakan tanda baca yang benar. Maka kalimat efektif harus baku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Khairan. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin moderator, saya memiliki pendapat yang berbeda. Baik, silakan Runi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Runi Wiranti dengan NIM 21011202. Jadi perlu kita ketahui dulu, apa sih itu kalimat efektif? Jadi kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan tidak menimbulkan makna lain atau dalam arti lain merupakan kalimat ambigu. Jadi menurut apakah kalimat efektif harus menggunakan kata baku? Sebenarnya salah satu syarat kalimat efektif adalah menggunakan
PUEB atau penulis PUEB. Jadi di sini menurut saya kalimat efektif itu ada yang terbagi menjadi dua, itu ada yang baku, ada yang tidak baku. Karena tidak semua kalimat yang baku merupakan kalimat efektif. Contohnya pada kata ini, aku cinta kepada kamu. Itu merupakan kalimat baku. Sedangkan jika itu kalimatnya terlalu panjang dan jika dipersingkat dan kita mendapatkan kalimat efektifnya yaitu aku menciummu, sehingga kalimatnya menjadi lebih singkat, padat, dan cukup bisa dimengerti. Dan juga apa lagi ya? Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rumi yang telah menambahkan. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Izin, moderator, ingin menanggapi pendapat dari Rumi. Ya, silakan Muhammad Dafa. Baiklah, jadi tadi Rumi mengatakan bahwa kalimat efektif itu ada yang baku dan tidak baku. Memang di setiap kalimat baku itu bukan berarti terdapat kalimat efektif, tetapi kalimat efektif itu harus menggunakan kata baku, karena kalimat efektif itu kan harus mudah dimengerti. Dan menggunakan kata baku, jadi kalimat itu bisa lebih mudah dimengerti. Sehingga memang kalau dalam kalimat efektif itu harus menggunakan kata baku. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dafa. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, dari kelompok, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Dini Elvina? Saya izin menjawab pertanyaan dari Dini Elvina, Diva. Ya, baik, Rahadatul. Kapan sebaiknya kalimat efektif itu digunakan? Kalimat efektif itu banyak digunakan pada berbagai tulisan, seperti makalah, skripsi, tesis, laporan, penelitian, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Rahadatul Aisy. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, baik, silakan Salsabila. Menurut saya kalimat efektif itu sebaiknya digunakan pada saat penyampaian informasi agar mudah dipahami oleh banyak orang, dan bisa juga digunakan pada saat penulisan gagasan, skripsi, karya ilmiah, tesis, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang sudah menambahkan. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mia Nur Alpida. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk menghemat kata dalam membuat kalimat efektif? Yaitu menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, dan menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin? Izin menambahkan. Izin menambah. Ya, silakan Maisaroh. Saya akan perkenalkan, nama saya Maisara, BP 21011131, ingin menambahkan pertanyaan dari Mia Nur Alfida. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat kata dalam pembuatan kalimat efektif? Dalam penyusunan kalimat efektif, penulis harus berusaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamak kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Syarat kehematan ini membuat kalimat efektif menjadi padat dan berisi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mesaro. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan?
Izin menambahkan, moderator. Baik, Izatinisa, kepada Izatinisa dipersilakan. Baiklah, saya Izatinisa, BP 2101 1110. Jadi di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mia Nur Alfida, yaitu sebentar, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat kata dalam membuat kalimat efektif. Jadi pertama, kita itu harus mengerti apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat bahasa yang mudah dimengerti, berdiri sendiri, pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri sendiri atau atas klausa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif itu perlu adanya penyetaraan atau dengan maksud tidak memasukkan unsur-unsur lainnya. Sehingga dengan untuk menghemat penggunaan kata-katanya, kita harus memikirkan atau membuat sebuah ide yang bisa menjadikan sebuah kalimat itu baku dan juga mudah dimengerti. Lalu dilanjutkan dengan penulisan kata-kata yang memang cocok dan sesuai untuk kalimat efektif tersebut. Lalu tidak menggunakan kalimat atau kata yang tidak perlu. Misalnya suatu kata tersebut tidak memiliki unsur atau memiliki unsur yang cukup jauh antara hubungan kalimat efektif dengan kata tersebut. Namun bisa kita singkat dan kita beri pengertian dan kita gabungkan agar lebih mudah dimengerti. Ada lihat di sini tentang definisi efektif? Ada, Bu. Nah, Bu, bagaimana cara kita menentukan kalau bahwa kalimat ini efektif atau tidak ya? Menurut kalian ini efektif atau tidak? Efektif atau tidak? Efektif atau tidak? Tidak. Subjeknya yang mana subjek? Yang mana subjeknya? Kalimat efektif. Subjeknya kalimat efektif. Predikatnya Adalah objeknya. satuan isinya tuh. Satuan Dan bahasa. sampai mana? Gimana Sampai Delia? Subjeknya mana Delia? Kalau subjeknya kalimat efektif, predikatnya adalah, terus objeknya itu satuan bahasa sampai titik. Berarti ada SPO ya? Ya. Tidak ada keterangannya? Kalau menurut Lia Safitri, coba diperhatikan apakah di sana mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya? Subjeknya kalimat efektif. Ya. Predikatnya adalah objeknya dari satuan sampai penulis, Bu. Sampai penulis. Ada tidak di sini menurutkan keterangannya? Oh, itu yang objeknya itu sampai dan harus pula dimengerti. Jadi keterangan pembaca ini apa ya, Bu? Apa namanya? Keterangannya ya. Keterangannya. Nah, berarti memang ini definisi kalimat efektif ini termasuk kalimat efektif kan? Karena apa? Karena kalau definisi kalimat efektif ini biasanya dijadikan sebagai acuan kan? Untuk dalam membuat, misalnya kalau membuat sebuah karya ilmiah atau karya ilmiah. Misalnya seperti Ibu membuat karya ilmiah tentang kalimat. Nah, di sana Ibu jelaskan tentang kalimat efektif. Otomatis ini akan Ibu jadikan referensi kan? Nah, berarti harus efektif. Berarti ini ada subjeknya kalimat efektif, predikatnya adalah objeknya satuan bahasa kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti. Keterangannya berarti dia keterangan menjelaskan yaitu oleh pembaca sebagaimana yang dimaksud penulis. Berarti itu sudah termaksud kalimat efektif. Itu contoh kalimat efektif di dalam sebuah paragraf. Ingat, di dalam sebuah karya ilmiah kalian wajib mencari referensinya itu yaitu ada kalimat efektifnya. Itu dan juga harus baku. Nah, kemudian
Stop. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kapan sebaiknya kalimat